Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita di sini akan bercerita lagi tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 Hijriah, beliau melakukan haji yang terakhir atau haji wada. Ketika itu Rasulullah SAW berpamitan kepada umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Rasulullah mengajak semua kaum muslimin untuk ikut melaksanakan haji bersama beliau. Sehingga datanglah 144.000 manusia berkumpul untuk melaksanakan haji bersama beliau. Rasulullah kembali dari haji wada pada tahun 10 Hijriah. Kemudian pada awal tahun 11 Hijriah beliau mulai sakit di rumah Sayyidatuna Aisyah. Tatkala Rasulullah sakitnya mulai parah, kemudian malaikat Jibril menjenguk beliau. Lantas ketika malaikat Jibril asyik berbincang dengan kanjeng Nabi, kemudian ada orang yang ketok pintu. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di depan ada malaikat Israel mau masuk." Kata Rasulullah, "Boleh masuk, silahkan." Kemudian malaikat Israel mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan setelah mengucapkan salam, malaikat Jibril menawarkan, "Ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan engkau. Aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa'u fid dunya, tetap di alam dunia, atau ar-rafiqul a'la, berjumpa dengan Allah." Nabi Muhammad menjawab, ar-rafiqul a'la, berjumpa dengan Allah. Kemudian Rasulullah berdoa agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, cabutlah nyawaku kalau memang sudah waktunya." Mulailah Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel, beliau mengatakan, ma hadza ya Israel, apa ini wahai Israel?" Kemudian malaikat Israel menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut, adalah sakitnya di dalam kematian." Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, "La ilaha illallah, anna lil mauti la sakarat." Tidak ada Tuhan selain Allah, sungguh di dalam kematian ada sakitnya, sakit kematian, yaitu adalah sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon, "Ya Allah, Allahumma khaffif alayya sakaratul mauti." Ya Allah, ringankan untukku sakaratul maut. Dijawab oleh malaikat Israel, "Wahai Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali. Nabi Muhammad menoleh ke arah malaikat Israel. "Apa malaikat Israel? Sudah kau ringankan 70 kali keringanan?" "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut seseorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan 70 kali wahai Rasulullah." Setelah itu Nabi Muhammad menangis. "Israel, 70 kali rasanya masih sakit." "Iya wahai Rasulullah, memang itu sakaratul maut. Lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku wahai Israel?" Yang diingat beliau itu adalah umatnya. Lantas kemudian beliau melanjutkan, "Kalau engkau mencabutku dengan ringan seperti ini masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku wahai Israel?" Dijawab oleh malaikat Israel, "Umatmu manusia biasa, ya aku cabut wahai Rasulullah begitu saja." Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, "Allah, Allah, Allah, innalil maut la sakarat, la ilaha illallah, annalil maut la sakarat, Allahumma khaffif ala ummati
sakaratul mauti wa tsaqqil alayya. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, sesungguhnya di dalam kematian ada sakaratul maut. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya di dalam kematian ada sakaratul maut. Ya Allah, ringankan kepada umatku sakaratul maut dan bebankan beratnya kepada aku. Itulah doa Nabi Muhammad yang terakhir sebelum beliau meninggal. Kemudian setiap kita sakaratul maut, rasa sakit itu sudah dipikul oleh Nabi Muhammad. Sehingga digambarkan oleh Al-Imam Bukhari di saat Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau, Siti Aisyah yang ada di situ, Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah, yang saat itu Siti Aisyah melihat keringat dingin dari kening Rasulullah. Siti Aisyah tidak pernah melihat keringat keluar seperti itu. Bahkan saat dipegang kepalanya Rasulullah, panasnya melebihi panasnya orang biasa. Setiap kali ada kain dicelupkan ke air, ditempelkan ke kening Rasulullah, langsung mengering saat itu juga. Nabi seringkali mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, innalil maut la sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian ada sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad berpesan dengan banyak pesan. Di antara pesannya Rasulullah adalah Akrik minni ala ummatis salam, akrik minni salam ala ummati wa ala manittaba'ani wa ala manittaba'ani ila yaumil qiyamah. Aku titip salam kepada umatku dan orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Sebelum meninggal, Rasulullah mengucapkan salam. Salam itu kepada siapa? Yaitu adalah salam kepada kita. Mari kita hadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kita supaya kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Dan di saat itu Rasulullah keringat dingin keluar, maka oleh Siti Aisyah diusap. Bayangkan Nabi Muhammad di pangkuan Siti Aisyah dan diusap oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, keringat Rasulullah mengucur deras hingga aku usap dengan tangan Rasulullah. Siti Aisyah memegang tangan Rasulullah, tangan Rasulullah sendiri yang digunakan mengusap keringat Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Aisyah, kenapa harus dengan tangan Rasulullah tidak dengan tanganmu? Kemudian Aisyah menjawab, karena tangan Rasulullah lebih lembut dari tanganku dan aku menginginkan bahwasannya yang menyentuh jidat Nabi Muhammad adalah tangan yang paling mulia di dunia dan akhirat. Siti Aisyah gak berani menyentuhnya, pinginnya yang disentuhkan di kening Rasulullah adalah tangan beliau sendiri. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad merasakan sakit. Kemudian Nabi mengangkat tangan tinggi-tinggi mengucapkan La ilaha illallah, innalil maut la sakarat. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian ada sakaratul maut. Tiba-tiba tangan semakin turun dan ditangkap oleh Siti Aisyah. Di saat tangan itu jatuh di tangan Siti Aisyah, kemudian tiba-tiba paha Siti Aisyah merasakan berat kepala suci Rasulullah. Dan saat itu Siti Aisyah sudah sadar bahwasannya Rasulullah sudah kembali kepada Allah. Siti Aisyah bingung saat melihat itu. Ditaruh pelan-pelan wajahnya Rasulullah sambil menangis, lalu berkata, Rasulullah sudah meninggal. Para sahabat Nabi bingung. Sayyidina Ali tiba-tiba terduduk gak bisa berdiri. Sayyidina Utsman gak bisa ngomong. Sahabat Zaid berkata, aku baru melihat Rasulullah. Setelah ini aku tidak mau melihat selain Rasulullah. Ya Allah, butakan mataku. Aku tidak ingin kotor mataku selain Rasulullah dan dibutakan oleh Allah. Madinah hebat karena kematian Nabi. Sayyidina Umar berkata, siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal akan kupenggal lehernya. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar
datang lalu masuk ke kamar Rasulullah, kemudian mengecup kening Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, tibta hayyan wa maita." Ya Rasulullah, engkau tetap harum ketika hidup dan setelah meninggal dunia. Hingga hari besok Senin sore, Selasa hingga Rabu, Rasulullah dikubur. Setelah Rasulullah dikubur, Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidina Anas sambil menangis, "Ya Anas, atoba anfusakum antah turoksa Rasulillah." Apakah kamu rela menaburkan debu di kepala Rasulullah? Sayyidina Anas menangis kaget. Kalau kami tidak dilupakan oleh Allah, niscaya tidak ada yang bisa mengubur Rasulullah. Jadi saat itu mereka dilupakan oleh Allah sehingga tidak menyadari hal itu semuanya. Itulah sekelumit kisah wafatnya Rasulullah. Semoga dengan kisah ini bisa menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.